Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Aprilia, NPM 1711070039, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 kelas B, mata kuliah Pengembangan Moral Spiritual AUD. Dosen pengampu Ibu Gustiana MPD, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Strategi Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini. Baiklah, pengertian spiritual. Spiritual adalah hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu. Maksudnya di sini adalah spiritual itu adalah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dan dengan kepercayaan kita sendiri. Nah, menurut Burckhardt 1993, itu spiritualisasi memiliki aspek-aspek. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Nah, maksudnya itu berhubungan kita dengan Allah. Yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Nah, arti dari tujuan hidup kita ini apa yang dimaksud itu? Nah, terus yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Terus mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dengan Yang Maha Kuasa. Baiklah, yang kedua, perkembangan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau sering disebut dengan spiritual quotient adalah kecerdasan jiwa yang membuat seseorang untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan merupakan nilai-nilai positif. Maksudnya di sini, dengan kita dapat mengembangkan kepercayaan kita itu dengan nilai-nilai positif di dunia masyarakat dan dalam diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang punya kecerdasan spiritual itu, yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Maksudnya prinsip dan visi yang kuat, kita dalam hidup kita ini mempunyai prinsip dalam hidup. Prinsip kita di kehidupan kita ini apa? Dan memiliki visi, tujuan. Yang kedua, kesatuan dan keragaman. Kita ini mempunyai agama spiritual. Jadi kita mempunyai rasa kesatuan dan keragaman dari beragamaan beberapa agama. Yang ketiga, kita bisa memaknai arti dari kehidupan ini. Terus kesulitan dan penderitaan. Nah, dari perjalanan kehidupan kita akan menemukan kesulitan, penderitaan, itu bisa kita artikan ketika kita sudah memaknainya. Terus yang C, peranan keluarga dalam mencerdaskan spiritual anak usia dini. Yang pertama itu memberikan pengarahan dan bimbingan. Sebagai orang tua, kita harus bisa membimbing anak, terus memberikan pengarahan agar dia berperilaku positif dan mengantarkan dia kepada hal-hal yang positif. Terus memberikan motivasi kepada anak tersebut agar dia dapat berperilaku baik, mengajarkan dia sholat, memotivasi kepada hal-hal yang positif. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Memberikan teladan yang baik maksudnya kita mencontohkan hal-hal yang baik terhadap anak tersebut. Contohnya berperilaku jujur. Nah, nanti kita ini sebagai orang tua di dalam rumah, kita harus menjadi teladan yang baik bagi anak tersebut. Terus yang keempat, memberikan pengawasan. Kita sebagai orang tua, sebagai orang di sekeliling anak usia dini tentunya harus memperhatikan anak, harus diawasi dengan lingkungan yang baik. Terus mencukupi fasilitas belajar, mempunyai peranan penting dalam suatu proses pekerjaan. Nah, sebagai orang tua, ketika kita mencukupi, kita harus memfasilitasi anak tersebut dalam hal situasi belajar. Terus strategi pengenalan nilai spiritual. Di sini pertama, membiasakan anak untuk berdoa, menyanyikan lagu-lagu keagamaan secara sederhana. Nah, strategi ini bisa membiasakan anak untuk berdoa karena usaha tanpa doa itu sama saja bohong. Jadi jangan dijadikan anak itu sombong. Jadi jadikan anak itu, perkenalkan berdoa dulu. Doa dan usaha harus sama-sama seimbang, karena usaha tanpa doa itu sama aja bohong. Jadi di situ kita jelaskan kepada anak-anak.
Terus lagu-lagu juga dapat agar anak itu tidak bosan dan dapat mengingat tentang keagamaan. Yang kedua, pengenalan adanya berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat. Nah, pengenalan agama-agama selain agama kita bisa mengenalkan kepada anak-anak agar anak dapat saling menghargai sesama manusia walaupun berbeda-beda agama. Terus pengenalan cara beribadah menurut keyakinannya. Pengenalan itu misalnya ya pengenalan beribadah, sholat, mengaji. Kita harus mengenalkan pada anak-anak. Terus pengenalan terhadap ciptaan Tuhan. Pengenalan terhadap ciptaan Tuhan ini kita juga bisa mengajak anak mengenalkannya pada tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan dengan cara merawat, terus menjaga, terus mengenalkan sikap sopan santun dan mengucapkan salam pada sesama. Nah, ketika kita bertemu seseorang, kita harus menjadi contoh teladan bagi anak itu, mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang, terus bersalaman sebelum berangkat, dan serta salam dan pembukanya. Terus pengembangan rasa percaya diri dapat dikenalkan kepada anak melalui kerja keras dan berdoa. Nah, rasa percaya diri itu contohnya saja ketika dia belajar, kita harus mensupport anak itu bahwa dia bisa, dia mempunyai percaya diri yang tinggi. Terus penanaman rasa kepedulian terhadap diri dan lingkungannya. Nah, di sini penanaman rasa kepedulian, penanaman rasa kepedulian terhadap diri dan lingkungannya ini sangat penting untuk diajarkan pada anak usia dini. Kita dapat mengajarkan kepada teman-teman sebayanya rasa peduli, rasa saling mengasihani dengan cara kita ketika temannya tidak mempunyai pensil, kita bisa meminjamkan temannya yang tidak mempunyai pensil, dan juga lingkungan sekitar juga bisa kita ajarkan. Terus penanaman sikap bertanggung jawab melalui kegiatan selalu merapikan Yang kesembilan yaitu penanaman sikap bertanggung jawab melalui kegiatan selalu merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Nah, kegiatan ini juga harus kita terapkan pada anak-anak setelah dia memainkan mainan-mainannya. Jadi kita harus memberikan anak itu agar merapikan kembali mainannya, agar anak terbiasa dan menjadi mandiri juga. Baiklah, yang ke-E, cara mengembangkan kecerdasan spiritual. Yang pertama itu melalui doa dan ibadah. Karena jika anak selalu kita tuntut untuk berdoa, beribadah, itu sudah menjadi kewajiban anak itu sendiri. Dan melalui doa itu keyakinan anak, spiritualisasinya jadi meningkat. Nah, terus yang kedua melalui keteladanan orang tua. Karena orang tua ini sangat berpengaruh di lingkungan anak, terutamanya anak usia dini, karena menjadi contoh sauri teladan bagi anak usia dini. Nah, dengan orang tua mengajarkan hal-hal yang positif terhadap anak, tentu sangat berpengaruh kembali terhadap kecerdasan spiritual anak. Terus yang ketiga melalui cerita atau dongeng yang mengandung hikmah spiritual. Nah, kita orang tua, guru juga dapat mengembangkan spiritual anak itu dengan cerita dongeng, kisah nabi. Di sana kita bisa mengambil hikmah yang positif dari kisah dongeng itu. Contohnya saja misalnya Hilman si Soleh ini, dia selalu bersikap jujur dan selalu mengaji, dan itu kan agar jadi meniru hal dari dongeng itu, mengambil nilai yang positif. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.